Ketua Umum PSSI yakin Timnas Indonesia bangkit saat bertemu Australia. Justin Hubner bisa bela Timnas Indonesia U23 nanti malam. Permintaan Shin Tae-yong kepada masyarakat Indonesia. Shin Tae-yong bicara soal kekuatan Timnas Australia U23. Rekam jejak wasit yang memimpin Timnas Indonesia versus Australia nanti malam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI yakin Timnas Indonesia bangkit saat bertemu Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyuarakan keyakinan dalam kemampuan Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Australia U23 dalam turnamen Piala Asia U23 2024. Meskipun tim mengalami kekalahan sebelumnya, Erick yakin pemain akan menunjukkan performa terbaik mereka. Jika melihat bagaimana para pemain kita fit selama 90 menit lebih saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya, ucap Erick, dilansir dari laman resmi PSSI. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya, dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, tegas Erick. Dalam perspektif Erick, penting bagi tim untuk fokus pada pertandingan mendatang dan melupakan hasil sebelumnya. Pertandingan melawan Australia dianggap sebagai kesempatan untuk bangkit. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Australia U23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis malam ini. Indonesia saat ini berada di dasar klasemen Grup A setelah mengalami kekalahan dari Qatar, sedangkan Australia menempati posisi kedua setelah meraih 1 poin dari pertandingan melawan Yordania. Kekalahan Indonesia dalam pertandingan sebelumnya telah menimbulkan kontroversi terkait keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan wasit tersebut tidak adil, terutama terkait penalti yang diberikan kepada lawan serta kehilangan pemain akibat kartu merah. Justin Hubner bisa bela Timnas Indonesia U23 nanti malam. Justin Hubner akan bergabung dengan tim nasional U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 yang saat ini berlangsung di Qatar. Pemain asal Cerezo Osaka, Jepang, dijadwalkan tiba pada Kamis, 18 April 2024, pagi waktu setempat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut kehadiran Hubner dengan senang hati. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung, ujar Erick Thohir Ketua Umum PSSI dalam keterangan resminya. Thohir juga menyatakan optimisme dengan kehadiran Hubner. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fit, imbuhnya. Kehadiran Hubner sangat penting mengingat absennya beberapa pemain kunci seperti Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Keduanya dinyatakan absen karena akumulasi kartu merah saat pertandingan melawan Australia. Erick Thohir menegaskan keyakinannya pada semangat tim. Jika melihat bagaimana para pemain kita berjuang selama lebih dari 90 menit melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik, tandasnya. Permintaan Shin Tae-yong kepada masyarakat Indonesia. Timnas U23 Indonesia bersiap menghadapi pertandingan krusial melawan Australia dalam laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis, 18 April 2024. Jelang pertandingan itu, ada sebuah janji yang diutarakan oleh pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong.
Ia mengakui bahwa kondisi para pemain sedang menurun setelah kekalahan 0-2 dari Qatar di laga pembuka grup A yang dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun keputusan wasit telah membuat suasana turun, timnya harus bangkit untuk menghadapi Australia. Kemenangan atas Australia menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pada laga ini, Shin Tae-yong tidak memberikan latihan berat kepada timnya. Fokusnya adalah menjaga kondisi fisik dan taktik untuk menghadapi permainan Australia. Meskipun Australia tidak berhasil mencetak gol dalam pertandingan sebelumnya, Shin Tae-yong mengakui bahwa mereka bermain dengan baik. Keberangkatan Justin Hubner untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia menjadi penyegar. Meskipun Ivar Jenner dan Ramadan Sananta tidak dapat bermain karena kartu merah, kehadiran Hubner diharapkan dapat menguatkan tim. Shin Tae-yong mengajukan permohonan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk timnya. Ia berharap dapat memberikan hiburan melalui pertandingan mereka. Shin Tae-yong bicara soal kekuatan timnas Australia U23. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia U23, tengah mempersiapkan timnya menjelang pertandingan grup A Piala Asia U23 melawan Australia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis malam WIB, 18 April 2024. Tugasnya cukup berat karena mereka butuh 3 poin untuk membuka peluang lolos ke babak gugur setelah kekalahan dari Qatar U23 dalam pertandingan pertama. Meskipun Australia U23 hanya meraih 1 poin dari pertandingan pertama mereka melawan Jordania U23, Shin Tae-yong menilai permainan Australia lebih baik. Dari segi permainan, Australia lebih unggul daripada Jordania, meskipun mereka gagal mencetak gol, ujarnya. Dihadapkan dengan tuntutan kemenangan, Shin Tae-yong harus mengatur persiapan timnya dengan baik, meski jadwal padat Piala Asia U23 2024 menjadi hambatan. Shin Tae-yong tidak dapat memberikan latihan berat kepada pemainnya, terutama setelah pertandingan melawan Qatar U23. Sebagai gantinya, mereka mendapat program pemulihan fisik pada hari berikutnya dan latihan taktikal menjelang pertandingan melawan Australia dan Jordania. Kami fokus pada latihan taktik untuk mengantisipasi permainan lawan, tambahnya. Rekam jejak wasit yang memimpin timnas Indonesia versus Australia nanti malam. Wasit Majed Al-Shamrani dari Arab Saudi akan memimpin pertandingan kedua dalam fase penyisihan grup A Piala Asia U23. Dia akan menjadi pengadil dalam pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Australia, didampingi oleh 2 asisten wasit dari negaranya, Hesham Mohammed dan Omar Ali Al-Jamal. Al-Shamrani bukanlah sosok yang asing bagi penggemar sepak bola Indonesia, terutama setelah menjadi wasit dalam final SEA Games 2019 di Manila antara timnas Indonesia dan Vietnam U23. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Vietnam 3-0, tetapi kepemimpinan Al-Shamrani menuai kritik karena tidak memberikan kartu kepada Doan Van Hau yang melakukan pelanggaran terhadap Evan Dimas. Video di kanal YouTube RCTI Official memperlihatkan bahwa Doan Van Hau menginjak kaki Evan Dimas, yang menyebabkan Evan Dimas cedera parah dan harus meninggalkan lapangan dengan kursi roda. Al-Shamrani tidak memberikan kartu kepada Van Hau, meskipun tindakannya itu dianggap kasar. Meskipun demikian, statistik Al-Shamrani menunjukkan bahwa dia cenderung adil. Dari 21 pertandingan yang dipimpinnya musim ini, dia hanya memberikan 69 kartu kuning, 1 kartu merah karena 2 kartu kuning, dan 2 kartu merah langsung. Dia juga memberikan 8 penalti dari 21 pertandingan tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Apakah wasit Al-Shamrani akan memimpin dengan adil dalam pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Australia?